Hai football lovers, kembali lagi dengan Soccer 11 News. Seperti biasa kami akan menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Legenda AS Roma Francesco Totti meragukan kepindahan Paulo Dybala ke klub asal ibu kota Italia itu terwujud. Namun ia lebih mempercayai peluang tersebut meski terbilang kecil. Kita terbiasa berbicara sebelum semuanya dimulai. Masih ada waktu dan musim akan dimulai pada pertengahan Agustus. Apapun bisa terjadi. Semoga saja mereka bisa membangun tim hebat untuk mencapai tujuan penting, kata Totti kepada Sky Sport Italia dikutip Football Italia Sabtu 2 Juli 2022. Pria 45 tahun tersebut bahkan menawarkan nomor punggung 10 miliknya kepada Lai Joya dengan harapan bisa menggoda pesepak bola asal Argentina merapat ke serigala ibu kota. Atletico Madrid menyatakan minat mereka terhadap penyerang sayap Federico Bernardeschi yang telah resmi berpisah dengan raksasa Italia Juventus. Seperti diberitakan Gianluca Di Marzio dilansir Football Italia, Sabtu 2 Juli 2022, Napoli tertarik untuk mengamankan servis Bernardeschi. Namun sekarang mereka akan mendapat persaingan dari tim Spanyol Atletico Madrid. Sementara itu, pembicaraan manajemen Napoli dengan agen Bernardeschi berjalan lambat. Hal itu memungkinkan tim asuhan Diego Simon untuk melayangkan tawaran menarik. Chelsea wajib mendatangkan Matthijs de Ligt dari Juventus pada bursa musim panas ini, menurut Frank Leboeuf. Pemain internasional Belanda itu jadi salah satu target utama The Blues untuk menambah lini bertahan mereka yang kini ditinggal oleh Antonio Rudiger dan Andreas Christensen. Juventus sendiri dilaporkan telah menolak tawaran dari Chelsea sebesar 40 juta euro atau sekitar 612 miliar rupiah plus Timo Werner untuk memboyong bek berusia 22 tahun itu. Dan diyakini sekarang The Blues berniat memasukkan Christian Pulisic dalam kesepakatan tersebut. Frank Leboeuf mendesak tim Thomas Tuchel untuk mendatangkan De Ligt ketimbang Kalidou Koulibaly yang juga belakangan kembali dikaitkan dengan Stamford Bridge. Direktur AC Milan Paolo Maldini dikabarkan telah bertemu dengan agen Hemet Junior Traore di Ibiza, namun Sassuolo memasang harga tinggi untuk bintang mereka. Menurut pemberitaan dari Sport Mediaset, Maldini telah menikmati liburan pendek di Ibiza dan ia pun membawa direktur olahraga Rossoneri Ricky Massara. Sehingga bukan hal mengejutkan jika ada beberapa pertemuan terkait Mercato yang dilangsungkan. Salah satunya adalah dengan agen Traore, seorang penyerang serba bisa yang bisa bermain di posisi mana saja pada trisula di belakang penyerang tengah. Akan tetapi, Nero Verdi tidak akan menjual bintang berharganya tersebut dengan harga murah. Proses transfer Frenkie de Jong dari Barcelona ke Manchester United diperkirakan akan menemui jalan yang sangat terjal. Itu karena hingga saat ini belum ada kepastian yang jelas tentang negosiasi. Presiden Barcelona Joan Laporta menyatakan klub tak berniat membiarkan De Jong pergi musim panas ini. Kontrak pemain internasional Belanda itu masih 4 tahun lagi di Camp Nou. De Jong dilaporkan menolak meninggalkan Blaugrana musim panas ini, ditambah dengan keinginan Barcelona agar sang gelandang tetap bertahan. Menurut The Athletic dilansir dari Football Italia akhir 7 Juli 2022, Napoli mungkin tertarik mengontrak mantan bintang Real Madrid itu. Napoli akan bersaing dengan AS Roma yang lebih dulu dirumorkan tertarik mengontraknya. Ronaldo menyampaikan kepada klub agar diizinkan pergi jika ada tawaran yang sesuai pada musim panas ini. Permintaan tersebut dikarenakan Manchester United tak akan tampil di Liga Champions musim depan setelah terlempar dari 4 besar musim lalu. Jika dibandingkan dengan Roma, Napoli lebih diunggulkan mendapatkan tanda tangan Ronaldo. Partenope unggul karena akan tampil di Liga Champions musim ini. Agen sepak bola Umberto Callejo mengatakan bahwa Sandro Tonali akan menjadi pemimpin AC Milan dan timnas Italia berikutnya. Salah satu pemain yang jelas sangat dia kagumi musim ini adalah Tonali, yang menjadi salah satu pemain terpenting di skuad menjelang akhir musim dan membuktikan kepercayaan AC Milan pada kemampuannya. Dia akan menjadi pemain kunci, pemimpin Milan dan tim nasional berikutnya, katanya dikutip dari Sempre Milan. Sebagian pemberitaan AC Milan didominasi oleh pembaruan Paolo Maldini dan Federico Massara, dan Callejo mengakui bahwa dia memprediksi hal itu terjadi lebih cepat.
Gary Neville mengejek Liverpool setelah Mohamed Salah menandatangani perpanjangan kontrak bersama The Reds. Dengan presenter Sky Sport itu menganggap tim Jurgen Klopp telah dipermainkan. Pemain internasional Mesir itu mengumumkan bahwa dia sudah menaikkan kontrak baru berdurasi 3 tahun, yang menjadikannya sebagai pemain dengan bayaran tertinggi dalam sejarah klub. Melalui kicauannya di Twitter, ex-bek kanan Manchester United itu menuliskan, "Salah telah mempermainkan mereka, bukan begitu?" Tulisnya disertai 2 emotikon tertawa dan mata berkedip. Jack Wilshere menegaskan bahwa Richarlison tidak akan dijamin mendapatkan tempat di starting 11 Arsenal musim depan. Dikonfirmasi pada Jumat 1 Juni kemarin bahwa Tottenham Hotspur berhasil mendapatkan tanda tangan striker berusia 25 tahun tersebut. Dalam kesepakatan yang dikabarkan mencapai 60 juta pound sterling atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Kekalahan mereka dari rival London Utara untuk Richarlison tentu dianggap mengecewakan bagi banyak fans. Namun, Jack Wilshere justru merasa sebaliknya. Ia merasa bahwa Richarlison hanya akan jadi penghias bangku cadangan jika dia pindah ke Emirates Stadium. Playmaker Manchester United Bruno Fernandes memberikan komentar terkait kabar keinginan Cristiano Ronaldo yang ingin meninggalkan Old Trafford. Fernandes mengaku tak yakin The Red Devils akan melepas Ronaldo begitu saja. Pasalnya, bintang asal Portugal itu diwartakan memiliki keinginan untuk meninggalkan Old Trafford usai Manchester United dipastikan tidak akan tampil di Liga Champions musim depan. Menanggapi kabar tersebut, Bruno Fernandes mengaku sangat berharap Ronaldo akan bergabung dengan Manchester United pada awal pekan mendatang untuk melakoni latihan pramusim. Chelsea dilaporkan mulai mengincar gelandang Lazio Sergio Milankovic-Savic. Pemain internasional Serbia itu diprediksi akan dijual oleh klub Serie A tersebut musim panas ini, walaupun belum ada penawaran yang masuk. Dikutip dari Tribal Football Ahad 3 Juli 2022, Chelsea tertarik untuk menampung Milankovic-Savic untuk membangun skuad Thomas Tuchel di bawah kepemilikan baru. Chelsea berharap bisa berbisnis dengan Lazio melalui skema pertukaran pemain. The Blues dilaporkan siap untuk menyodorkan Emerson Palmieri dan Ruben Loftus-Cheek. Di samping itu, Lazio dikabarkan membandrol Milankovic-Savic sebesar 60 juta euro sampai 70 juta euro. Newcastle United diklaim ingin merusak rencana Arsenal untuk mengamankan tanda tangan Youri Tielemans dari Leicester City. Kabarnya, The Magpies tengah mempersiapkan tawaran kepada klub sang pemain. Arsenal sejauh ini belum mengajukan tawaran resmi untuk pesepak bola berusia 25 tahun tersebut. Dikutip Kaup Offside Sabtu 2 Juli 2022. Tindakan Arsenal membuka pintu bagi klub lain untuk melakukan sabotase dalam penandatanganan Tielemans. Di sisi lain, klub yang dikatakan tertarik dan berminat serius dengan gelandang tengah asal Belgia tersebut adalah Newcastle United. Bahkan Direktur Olahraga Dan Osport sudah mengajukan pertanyaan tentang harga sang pemain ke pihak Leicester. Jose Maria Gimenez yang merupakan salah satu pemain andalan Diego Simon selama beberapa musim terakhir. Atletico Madrid saat ini sedang dalam proses untuk mencoba mengumpulkan dana melalui penjualan pemain dan kabarnya mereka menargetkan dana sebesar 40 juta euro hingga 45 juta euro musim panas ini. Menurut kabar yang dilansir Visayas.com, nilai transfer defender internasional Uruguay tersebut di kisaran 60 juta euro. Namun demikian, seperti dilansir Marca mengabarkan beberapa jam setelah muncul berita tersebut, menyatakan bahwa Gimenez tidak akan dijual dalam situasi apapun. Tim Premier League Brentford sedikit lagi mencapai kesepakatan dengan Bologna untuk merekrut bek kiri muda Aaron Hickey, yang sebelumnya telah dikaitkan dengan Arsenal. The Beast nampaknya unggul dalam perburuan, dengan TMW mengabarkan bahwa mereka telah melakukan kontak dekat dengan Bologna untuk membahas kemungkinan menggait Hickey di sekitar 20 juta euro. Di sisi lain, The Gunners nampaknya telah menarik diri dari perburuan dan kini fokus dalam memburu target lainnya untuk pos bek kiri di bursa transfer musim panas ini. Manchester United dikabarkan sedang mempertimbangkan menggait bek Inter Milan Steven De Vrij. Pemain internasional Belanda itu tersedia di bursa transfer musim panas ini. Sebab, pemain 30 tahun itu sedang memasuki tahun terakhir kontraknya di Inter.
Dikutip dari Tribal Football Ahad 3 Juli 2022, United tertarik dan The Fred sedang menunggu raksasa Liga Premier Inggris itu menyatakan ketertarikan mereka. Pemain bertahan itu kemungkinan besar bakal dijual oleh Inter dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Jika menunda menjualnya musim panas tahun depan, Inter akan kehilangan The Fred secara cuma-cuma. Karena itu, menjualnya saat ini bisa menyeimbangkan keuangan mereka dibandingkan dengan melepasnya dengan status bebas transfer. Setelah menyelesaikan masa pinjaman bersama Barcelona, Luuk de Jong tidak langsung kembali ke klubnya Sevilla. Dikutip dari Football Espana Ahad 3 Juli 2022, De Jong memutuskan untuk pulang kampung ke Belanda dan bergabung dengan PSV Eindhoven. Pemain 31 tahun itu sudah punya reputasi di PSV antara tahun 2014 dan 2019. Sevilla mengonfirmasi kepindahan striker itu dan berterima kasih dengan De Jong atas waktunya di klub. Sevilla tidak mengungkapkan berapa biaya transfer yang dibayarkan PSV. Hanya PSV diprediksi menebus De Jong seharga 4 juta euro. Tim besutan Frank Lampard baru saja merampungkan kesepakatan transfer dengan ex-palang pintu Burnley James Tarkowski yang berstatus bebas transfer. Sejak akhir musim 2021-2022 beberapa waktu lalu, Tarkowski tengah berada di ambang pintu keluar stadion Turf Moor. Pasalnya, kontrak pemain 29 tahun bersama Burnley habis pada 30 Juni kemarin. Ditambah kepastian Declared lengser ke divisi Championship musim depan, membuat Tarkowski ogah untuk melanjutkan karirnya lagi di Turf Moor. Ia memilih untuk mencari petualangan baru. Kehadirannya diperkirakan akan membantu pos pertahanan The Toffees bersama Yerry Mina atau Michael Kean. Fiorentina mempertimbangkan untuk membajak bek tengah milik AC Milan Simon Kjær pada jendela transfer musim panas ini. Namun, kejelasan akan kepindahan Kjær ke Stadium Artemio Francis sangat kecil, mengingat La Viola akan terkendala masalah gaji, pun ketersediaan Rossoneri untuk melepas sang pemain. Di sisi lain, Kjær sendiri masih menjadi bagian penting dalam area pertahanan Diavolo Rosso. Terkecuali, Direktur Paolo Maldini mendapat tawaran menarik dari tim lain tentang kepindahan pesepak bola asal Denmark tersebut. Oke football lovers, jangan lupa subscribe, like, serta tulis kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang. Jangan lupa tungguin video selanjutnya di Soccer 11 News. Sampai jumpa.